Shalom, salam unggul. Kembali bersama saya, Sony Malana, mentor fisika pada SMA Kristen Generasi Unggul Kupang. Mengawali pertemuan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami siap untuk belajar, berkati kami dengan hikmat dan pengertian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saya undang anak-anak semua untuk berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan Mars Generasi Unggul. Sekolah Kristen Generasi Unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. GNU, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Visi Generasi Unggul menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Generasi Unggul mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat di 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai generasi unggul: gentleness, excellence, nature, unity. Pastikan kalian menonton video ini sampai selesai ya. Sebagai alat kontrol Pak bahwa kalian sudah menyelesaikan menonton video ini, kalian wajib untuk memberikan komentar di dalam video ini. Anak-anak, dalam menuliskan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil, itu tentunya sangat menyulitkan kita dan tidak efektif. Misalnya, dalam fisika kita akan menemukan bahwa ternyata massa elektron itu adalah 0, ini ada berapa nol nih? Banyak sekali nolnya, kemudian 911 kilogram. Kalau kita menuliskan seperti ini, tentunya tidak efektif dan membutuhkan waktu yang lama, kemudian membutuhkan space yang cukup banyak dalam catatan kita. Ataupun misalnya kita menulis muatan elektron yang seperti ini. Sama, pasti akan jadi masalah. Kemudian massa bumi. Ini kan ada, kalau kita sebutkan ya, ini ribu, juta, miliar, triliun, juta, ribu, juta, miliar, triliun. Artinya triliunnya sudah double-double itu. Untuk kalau kita mau sebutkan kilogramnya. Ini akan menjadi masalah bagi kita kalau kita tidak memahami bagaimana cara penulisan yang tidak mengubah nilai, tetapi orang bisa mengerti apa yang kita maksudkan. Hari ini kita akan mempelajari suatu konsep, yaitu notasi ilmiah dan angka penting. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam pembelajaran hari ini, yang pertama menuliskan bilangan hasil pengukuran dengan menggunakan notasi ilmiah. Yang kedua, memahami angka penting. Yang ketiga, melakukan operasi angka penting. Mari kita mulai. Yang pertama kita akan membahas tentang notasi ilmiah. Dalam matematika atau fisika,
notasi ilmiah itu dituliskan dengan simbol A, titik-titik kali 10 pangkat N. Di mana A itu merupakan bilangan asli yang lebih besar atau sama dengan 1 tetapi lebih kecil dari 10. Bisa juga merupakan bilangan desimal. Sedangkan N itu merupakan bilangan eksponen dan merupakan bilangan bulat. Nah, A itu menunjukkan bilangan penting atau angka pentingnya, sedangkan 10 pangkat N itu merupakan orde besarnya. Jadi, notasi ilmiah itu bisa kita ubah dengan bentuk A, titik-titik kali 10 pangkat N. Oke, kita perhatikan. Misalnya massa elektron seperti ini ya. Nah, kita harus mengubah menjadi bilangan asli yang kurang dari 10 tapi lebih besar sama dengan 1. Nah, ini bilangan asli ini 911. Supaya jadi bilangan satuan yang ada di antara 1 sampai 10, maka komanya kita harus taruh di antara 9,11. Bukan 91,1 tapi 9,11. Sehingga nanti kita akan peroleh A-nya itu 9,11. Memenuhi ini kan? Kemudian N-nya sama dengan minus 31. Kenapa? Karena komanya bergeser ke kanan melalui 31 angka. Ada 30 angka 0 dan 1 angka 9 untuk sampai di sini. Jadi komanya dari sini bergeser ke kanan sampai di 9,1 itu bergesernya 31 angka. Maka N-nya menjadi negatif 31. Untuk mempermudah mengingat, kalau komanya berpindah ke kanan, pangkatnya negatif, N-nya negatif. Atau kalau bilangannya negatif, kalau bilangannya desimal, 0, N-nya bernilai negatif. Maka penulisan massa elektron itu akan menjadi seperti ini. 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Lebih simpel dan lebih cepat penulisannya dibandingkan yang seperti ini. Yang berikut kita lihat. Tadi massa elektron itu muatan elektron itu 0,1234566 6 kali 3 ada 18 nol. Kemudian ada angka 16 coulomb. Nah, di sini kita lihat angkanya 16 terakhir. Nah, 16 kan sudah lebih dari 10, maka kita harus buat dia menjadi bilangan satuan. Maka bilangannya menjadi 1,6. Artinya tanda koma berpindah dari sini ke di antara angka 1 dan angka 6. Nah, pindahnya kan ke kanan, berarti N-nya bernilai negatif. Pindahnya berapa kali? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3, 18. 18 pindah satu kali lagi, 19. Makanya N-nya bernilai negatif 19 karena tanda koma bergeser ke kanan melalui 19 angka. Maka penulisan muatan elektronnya menjadi 9,11 kali 10 pangkat min 31 coulomb. Lebih simpel dan lebih cepat. Yang berikut kita lihat contoh yang lain. Misalnya massa benda 0,003528 kg. Nah, angkanya di sini, angka di belakang ini adalah 3528. Supaya jadi bilangan asli antara 1 sampai 10, maka komanya kita pindahkan di antara 3 dan 5, sehingga nanti A-nya menjadi 3,528. Nah, kita hitung komanya, pindahnya ke kanan, kita hitung pindahnya berapa kali? 1, 2, 3. Karena pindahnya 3 kali dan ke kanan, maka N-nya bernilai negatif 3. Sehingga nanti penulisan massa benda ini menjadi 3,528 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, tadi kita sempat membahas tentang massa bumi yang ini 5.960 diikuti dengan 0 yang banyak. Nah, di sini kan tidak ada tanda komanya nih, ya kan? Kalau kalian lihat komanya tidak ada. Nah, kalau tidak ada seperti ini atau bilangan ratusan ribuan seperti ini, kita anggap saja komanya koma 0 di belakang. Komanya di sini. Ada koma 0 di belakang. Nah, supaya menjadi bilangan satuan, maka ini 596 ini kita ubah jadi bilangan satuan, yaitu 5,96. Jadi kita tulis 5,96 supaya memenuhi nilai A ini antara bilangan 1 dan 10. Maka A-nya 5,96. Kita lihat komanya dari sini, dari belakang, koma 0 ini berpindah sampai di antara angka 5 dan angka 9. Dan pindahnya ke kiri. Nah, kalau tadi pindah ke kanan itu bernilai negatif, yang pindah ke kiri bernilai positif. Nah, pindahnya berapa kali? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3, 21. 21, 22, 23, 24. Ternyata pindahnya 24 kali. Melewati 24 angka untuk sampai di 5,9. Nah, karena pindahnya ke kiri bernilai positif, maka N-nya adalah 24.
Sehingga massa bumi bisa kita tulis dengan 5,96 kali 10 pangkat 24 kg. Lebih simpel dan lebih cepat. Atau contoh yang lain, 2.435 km. Kita buat dalam bentuk notasi ilmiah tapi dalam satuan sistem internasional atau satuan meter. Berarti sama dengan 2.435.000 meter. Ini kita anggap dulu 0 di belakang. Nah, karena ini angkanya bilangannya 2.435, kita harus buat menjadi 2,435. Komanya kita pindah di sini supaya jadi bilangan satuan antara 1 sampai 10. Dan kita hitung komanya berpindah berapa kali. Ini 3, 4, 5, 6. Ternyata komanya berpindah 6 angka dan bergeser ke kiri. Sehingga nanti N-nya positif 6, sehingga panjang jalan ini bisa kita tulis dengan notasi ilmiah 2,435 kali 10 pangkat 6. Waktu misalnya 205,52 sekon. Kita diminta untuk mengubah menjadi bentuk notasi ilmiah. Maka komanya harus pindah di antara, ini kan 205 nih. Kita harus bikin jadi bilangan satuan, yaitu 2,0552. Pindah ke sini, komanya jadi di sini nanti. Nah, kita hitung pindahnya berapa kali sampai di antara 2 dan 0. 1, 2. Pindahnya 2 kali dan berpindah ke kiri, maka N-nya adalah positif 2. Sehingga notasi ilmiahnya menjadi 2,0552 kali 10 pangkat 2 meter. Oke? Sekarang kita masuk di angka penting. Apakah ada angka yang tidak penting? Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan angka penting menurut fisika. Semua angka memang penting, tapi menurut fisika beda konsepnya. Nah, menurut fisika, angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ingat, dari hasil pengukuran, bukan dari hasil menghitung ya. Jadi hasil pengukuran itu namanya angka penting. Yang terdiri atas satu angka eksak dan satu angka terakhir yang ditaksir atau diragukan. Makanya dalam pengukuran itu pasti ada angka yang pasti atau angka eksak dan ada satu angka yang ditaksir. Biasanya angka taksiran itu ada di belakang, paling belakang. Nah, bukan angka yang diperoleh dari hasil menghitung atau mencaca. Misalnya hitung buah mangga, ada 12. Itu pasti 12 buah mangganya. Tidak mungkin angka 2-nya adalah angka yang ditaksir. Tidak mungkin. Itu sebabnya angka penting itu adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Mari kita lihat sifat-sifat angka penting. Yang pertama adalah semua angka bukan 0 yang diperoleh dari hasil pengukuran adalah angka penting. Dari 1 sampai 9 itu semuanya angka penting. Contohnya ini, 245,6 cm. Di sini ada 4 angka penting, yaitu 2, 4, 5, dan 6 semuanya adalah angka penting. Sifat yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 572,001 mm. Ini semuanya ada 6 angka penting karena angka 0 ini tetap dihitung sebagai angka penting karena terletak di antara angka bukan 0. Contohnya 70,02 mm, ada 4 angka penting. 2 angka 0-nya tetap dihitung sebagai angka penting karena terletak di antara 2 angka bukan 0. Yang berikut kita lihat yang ketiga adalah untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, angka 0 di kiri dan di kanan koma desimal bukan angka penting. Contohnya 0,00, ini kan tanda desimal. Angka 0 di kiri dan angka 0 di kanannya itu bukan angka penting. Sehingga dari 0,00320 itu ada 3 angka penting, yaitu 3, 2, dan 0. 0 ini termasuk angka penting. Asalkan bukan terletak di kiri atau kanan tanda koma. Jadi ini 3 angka penting. Kemudian angka 0 yang pada deretan akhir sebuah bilangan yang lebih besar atau sama dengan 10. Contohnya 10, 100, 1000, 1 juta. Termasuk angka penting jika angka sebelum 0 digaris bawahi. Contohnya 2500 itu tetap 2 nolnya dihitung sebagai angka penting. Tetap dihitung. Jadi angka 0 paling terakhir ini tetap dihitung angka penting. Makanya tadi di sini 320 itu ada 3 angka penting karena nolnya tetap dihitung sebagai angka penting. Demikian juga 2500 mm. 2 angka nolnya tetap dihitung sebagai angka penting. Sehingga ini totalnya ada 4 angka penting. Tetapi kalau misalnya ada garis bawah di angka 0 ketiga, di angka 0 yang pertama maksud Pak, itu berarti hanya 3 angka penting. Angka 0 yang terakhir tidak lagi angka penting. Angka pentingnya hanya 2, 5, dan 0. Kemudian kalau di garis bawahi di angka 5, maka 2 0 angka terakhir ini bukan lagi angka penting. Sedangkan angka pentingnya hanya angka 2 dan angka 5.
nanti makna dari yang angka di garis bawah itu merupakan angka taksiran. Jadi 2 itu merupakan angka pasti, sedangkan 5 merupakan angka taksiran. 25 ini merupakan angka pasti, sedangkan 0-nya merupakan angka taksiran. Seperti itu. Itu maknanya. Yang berikut kita lihat operasi angka penting. Operasi angka penting maksudnya perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, pemangkatan atau pengakaran dari angka penting. Kita lihat. Yang pertama kita lihat penjumlahan dan pengurangan angka penting. Hasil penjumlahan atau pengurangan angka penting hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Tidak boleh 2, tidak boleh 3, hanya satu angka taksiran. Contohnya, 52.700 gram, kemudian digaris bawahi di angka 7. Artinya ini ada 3 angka penting ya. Ada 3 angka penting yaitu 5, 2, dan 7. 2 angka nolnya tidak. Nah, angka yang digaris bawahi ini artinya adalah angka taksiran. Dalam hal ini 7, angka 7 merupakan angka yang diragukan atau yang ditaksir. Dijumlahkan dengan 9.540 gram. Nah, angka 0 termasuk angka penting. Jadi 9.540 ini ada 4 angka penting, di mana angka 0 merupakan angka taksirannya. Kita jumlahkan. Maka hasilnya akan seperti ini. Akan ada 2 angka yang ditaksir, yaitu 2 dan 0. Kenapa 2 menjadi angka yang ditaksir? Karena berasal dari penjumlahan 7 dan 5. Karena 7 angka yang ditaksir, maka hasil penjumlahannya pasti taksiran. Tidak mungkin angka pasti. Maka di sini akan menghasilkan 2 angka taksiran, yaitu 2 dan 4. Sementara penjumlahan dan pengurangannya mensyaratkan hanya boleh ada 1 angka taksiran. Maka kita membuatnya seperti ini. 62.200. 4-nya kita ganti dengan 0. Tetapi kalau misalnya angka 4 ini lebih dari 5, maka ini menjadi 3 nanti, pembulatan. Menjadi 62.300. Sehingga hanya angka 2 yang ditaksir. 0-nya tidak. Kenapa bukan 2-nya yang dihilangkan? Tidak bisa. Karena kita harus memakai ke angka ratusan atau puluhan terdekat. Bukan angka satuan yang kita pakai. Kalau misalnya di sini 2-nya yang ditaksir, maka 2 ini yang kita pakai. Bukan yang 2 di belakang atau 0. Seperti itu. Jadi di sini akan menghasilkan hasil 62.200 gram, di mana ada 3 angka penting, yaitu 6, 2, dan 2. Sedangkan 2 angka terakhirnya bukanlah angka penting. Yang berikut kita lihat 638,4 cm. Ada 4 angka penting dan angka 4 yang digaris bawahi merupakan angka yang diragukan atau ditaksir. Dijumlahkan dengan 625 cm. Ada 3 angka penting dan angka 5 merupakan angka yang ditaksir. Kita kurangkan hasilnya ini 13,4. Ada dua angka taksiran, angka 3 dan angka 4. Kenapa angka 3 menjadi angka taksiran? Karena berasal dari 8 kurang 5. 5 ini kan angka taksiran. Maka hasilnya adalah angka taksiran. Sehingga kita harus menjadikan 1 angka taksiran. 3-nya yang kita ambil. Berarti jadi 13 cm atau 13,0 cm. Di mana hanya 2 angka penting, yaitu 1 dan 3. Nah, bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Nah, dalam perkalian dan pembagian, hasilnya itu hanya boleh mengandung angka penting sebanyak bilangan banyaknya angka penting yang paling sedikit dari bilangan-bilangan yang dikalikan. Misalnya 0,5242 meter. Ini ada 4 angka penting, yaitu 5242. Kemudian dikalikan dengan 4,1. Ada 2 angka penting. Kita kalikan dapat ini hasilnya. 2,14.922 meter pangkat 2. Nah, ini dalam perkalian ini melibatkan 4 angka penting dan 2 angka penting. Nah, hasilnya hanya boleh mengandung jumlah angka penting paling sedikit dari bilangan-bilangan yang dikalikan. Berarti hasilnya hanya boleh 2 angka penting. Hasilnya hanya boleh 2 angka penting. Berarti ini harus kita bulatkan menjadi 2,1. Karena setelah 1 kan angka 4. Pembulatannya ke bawah kita hilangkan saja menjadi 2,1 meter pangkat 2. Menghasilkan 2 angka penting. 4 angka penting dikali dengan 2 angka penting, hasilnya harus 2 angka penting. Karena 2 angka penting yang paling sedikit. Yang berikut kita lihat pembagian. Misalnya ini, ada 6 angka penting dibagi dengan 900. Karena di garis bawah di bawah 0, berarti ini hanya 2 angka penting, yaitu 9 dan 0. Angka berikutnya bukan angka penting. 6 angka penting dibagi dengan 2 angka penting,
maka hasilnya harus 2 angka penting. Karena paling sedikit 2 di sini. Hasilnya kita dapat 304 kg per meter kubik. Maka kita harus boleh menghasilkan 2 angka penting. Maka 4-nya kita bulatkan, karena ini di bawah 5, kita bulatkan ke 0, maka hasilnya menjadi 300 kg per meter pangkat 3, tetapi kita garis bawahi di bawah angka 0 yang pertama. Kenapa? Karena ini merupakan angka penting yang terakhir. Dalam hal ini, angka 3 dan angka 0 adalah angka penting, sedangkan 0 yang terakhir bukan angka penting, sehingga nanti hasilnya 2 angka penting. Kita tidak boleh menulis 30 saja, karena itu akan keliru secara matematika. Tetap kita tulis 300, tetapi kita garis bawahi di angka 0 yang pertama untuk menunjukkan bahwa hanya angka 3 dan angka 0 yang pertama yang merupakan angka penting. Bagaimana perkalian angka penting dengan angka eksak? Nah, perkalian angka penting dan angka eksak hasilnya sama dengan jumlah angka pentingnya. Misalnya, 8,57 ini merupakan 3 angka penting, dikali dengan 12 yang merupakan angka eksak. Hasilnya 102,84. Karena ini 3 angka penting, maka hasilnya hanya boleh 3 angka penting. Sementara di sini sudah 5 angka, maka hasilnya menjadi 103 saja. Supaya jadi 3 angka penting. Jadi ini 102,84. Karena setelah angka 2 adalah angka 8 yang nilainya di atas 5, maka ini kita tambahkan 1 ke angka 2 menjadi 103 cm. Dan jumlahnya 3 angka penting. Yang berikut bagaimana dengan pemangkatan bilangan penting? Nah, pemangkatan bilangan penting hasilnya harus sama dengan bilangan penting yang dipangkatkan. Misalnya, 1,5 cm pangkat 3. Ini kan 2 angka penting nih. Hasilnya kalau kita pangkatkan jadi dapat 3,375. Ini ada 4. Tetapi kita diizinkan hanya boleh menuliskan 2 angka penting. Maka kita bulatkan. Karena setelah 3 adalah angka 7 yang di atas 5, maka kita tambahkan 1 ke 3 menjadi 3,4. Ini 2 angka penting, hasilnya pun 2 angka penting. Demikian juga ini. 314 pangkat 2 hasilnya 98.596. Ini karena 3 angka penting, hasilnya hanya boleh 3 angka penting. Berarti angka pentingnya hanya boleh sampai di angka 5. Karena setelah angka 5 adalah 9, maka kita bulatkan ke atas, tambahkan 1 di angka 5 menjadi 6. Di belakangnya kita jadikan 0 semua. Menjadi 98.600. Terus kita garis bawahi di angka 6 sebagai angka penting terakhir. Jadi di sini nanti angka pentingnya adalah 9, 8, dan 6. 2 nolnya tidak. Bagaimana dengan penarikan akar? Sama. Dalam penarikan akar, jumlah hasil penarikan akarnya harus sama dengan jumlah angka penting bilangan yang diakarkan. Misalnya 625, ini kan 3 angka penting. Kalau kita akarkan, hasilnya 25. Nanti hanya 2 angka penting saja. Nah, supaya menjadi 3 angka penting, kita tambahkan 0 di belakang. 3 angka penting, 3 angka penting. Sehingga 0 ini dianggap sebagai angka penting. Misalnya, akar pangkat 3 dari 125. Itu kalau kita cakar, itu hasilnya 5. Tetapi karena 125 itu 3 angka penting, maka 5 supaya menjadi 3 angka penting, kita jadikan 0,00. 2 angka 0 ini kita hitung sebagai angka penting. Bilangannya 3 angka penting, hasilnya 3 angka penting. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga menambah pengertian dan pemahaman kalian. Semoga kalian mengerti apa yang menjadi penjelasan Pak hari ini. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan tuntunanmu sepanjang kegiatan belajar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa, haleluya, amin.